Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Ita dari ITS PKO. Di sini nanti saya mau menjelaskan sedikit apa itu hipertensi. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Sebelum saya mulai, saya akan membagikan brosur dulu kepada Ibu. Ya. Oke, sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa itu hipertensi? Ya, setahu saya hipertensi itu darah tinggi, Mbak. Ya, benar. Hipertensi itu darah tinggi atau suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik itu lebih dari 90. Tahu nggak Ibu gejalanya itu apa? Sakit kepala, gelisah, mudah Ya. lelah, jantung berdebar, dan penglihatan kabur. Ya, benar Ibu. Kalau gejala hipertensi itu sakit kepala, gelisah, penglihatan kabur, jantung berdebar, rasa sakit di dada, mulai lelah dan pusing. Selanjutnya, Ibu tahu nggak komplikasi hipertensi itu apa? Nggak tahu. Kalau komplikasi hipertensi itu ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama itu gangguan cerebral atau otak. Terus yang kedua gangguan penglihatan. Yang ketiga gangguan jantung. Yang keempat gangguan saraf dan gangguan fungsi ginjal. Terus mengapa hipertensi itu berbahaya? Karena hipertensi itu kalau udah nggak terkontrol atau tinggi itu tuh bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan retina, terus penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Seperti itu Bu. Terus selanjutnya, bagaimana cara mencegah dan mengobati hipertensi? Kalau setiap orang dewasa itu tuh sebenarnya harus memeriksakan secara rutin ke dokter. Sebenarnya bisa ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan lainnya, seperti itu Bu. Jika tekanan darah tinggi, segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Terus siapa saja yang beresiko menghadapi tekanan darah tinggi atau hipertensi? Yang pertama itu orang yang kegemukan, orang yang mempunyai penyakit diabetes. Terus ada riwayat keturunan hipertensi dari keluarga, orang yang mengonsumsi garam berlebihan, terus orang yang malas bergerak atau kurang aktivitas, orang perokok atau terpapar asap rokok, orang yang stres tidak terkelola. Terus selanjutnya, pasien dan keluarga hendaknya selalu dinasihati untuk yang pertama, jangan tambahkan garam di meja makan dan hindari makanan asin, makanan cepat saji, makanan kaleng, makanan bumbu penyedap, atau vaksin. Yang kedua, ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Yang ketiga, minumlah obat secara teratur sesuai instruksi dokter. Yang keempat, tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor tekanan darahnya dengan ketat. Selanjutnya, di sini ada diet pada hipertensi. Bahan makanannya itu ada beras, ubi, mie, maizena, terigu, gula pasir, terus ada kacang-kacangan, kacang hijau, terus tahu tawar sama oncom, terus ada juga minyak goreng, terus sayur dan buah-buahan segar. Untuk bumbunya itu seperti bawang merah, bawang putih, terus ada jahe, kemiri, kunyit, kencur, dan lain-lain. Lalu cara memasaknya itu yang pertama, dalam menumis atau memasak, sebagian menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Yang kedua, untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar, dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Terus yang ketiga, dengan menggoreng menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambahkan rasa masakan sehingga masakan tidak terasa tawar. Oke Ibu, apakah Ibu sudah paham apa itu hipertensi? Sudah. Oke, Ibu nanti bisa ya kalau seumpama darah tinggi lagi, Ibu bisa menggunakan diet pada hipertensi. Cara menurunkannya salah satu adalah ini. Ya, Mbak. Ibu sudah paham? Sudah. Oke. Coba tadi Ibu sebutkan apa gejalanya hipertensi. Pusing, Ya. hati berdebar, sakit kepala. Oke Ibu, kalau Ibu sudah paham, semoga ini semua bermanfaat. Saya mau pamit dulu nggih Bu nggih. Nanti kalau ada apa-apa jenengan bisa tanya ke saya seperti itu. Ya udah Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.